Duta lagi on the way dari Siantar, sudah tunggu. Ya, kita akan dengarkan dulu secara singkat pemaparan visi dan misi tentang Trucastle Businessman Fellowship Internasional. Saya melihat banyak teman-teman baru di sini, wajah-wajah baru. Selamat bergabung dengan kami, Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, sebuah kebanggaan bagi kami. Ini cukup lengkap formasinya. Ada regional presiden, ada regional vice president semua, ada Pak Niaken Ginting, ada Pak Alpro, kemudian ada juga Virrep Pak Alfred Saragi dan juga Pak Sahatullah. Ya, ini tanda bahwa kami mendukung Businessman Fellowship Internasional. Kenapa dikatakan full gospel? Karena kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Injil itu adalah firman Tuhan. Jadi dasar daripada pelayanan kita di sini adalah Alkitab. Itu yang menjadi dasar kita. Dan kemudian disebut businessman. Jadi full gospel businessman. Businessman adalah para pengusaha, para profesional, dan orang-orang yang sudah bisa membiayai dirinya sendiri. Orang-orang yang bisa untuk mandiri dan dia bekerja untuk dirinya sendiri. Apakah dia punya usaha sendiri atau dia seorang profesional. Seperti saya adalah seorang profesional. Nah, kemudian ada juga member kita itu yang guru ada, dosen ada, polisi ada, Kapolres Pangururan, Samosir, itu anggota kita, member kita. Dan kemudian ada, saya lupa dia kepala apa di Polda, pangkatnya Kombes, Pak Desman Tarigan ya. Nah, itu juga adalah member kita. Jadi kita ini terdiri dari berbagai macam profesi dan bidang bisnis. Dan kita ini terdiri dari berbagai macam denominasi, bukan gereja ataupun denominasi tertentu. Saya dari GPI, maaf dari GPD, kalau Pak Abun dari GKI ya, kalau nggak salah. GKI ya, GKI. Kemudian Pak Alfredi dari GKPS. Pak ini yang ganteng ini pakai ini ya, metodis. Kalau Pak Sahat dari HKBP. Nah, jadi semuanya kita gerejanya atau asal gereja kita berbeda-beda. Kita tertanam di tempat yang berbeda-beda. Jadi full gospel businessman fellowship. Di fellowship inilah kita dari berbagai macam denominasi berkumpul bersama untuk kita menjangkau para pria. Ini yang menjadi visi kita. Visi kita adalah menjangkau para pria. Jadi full gospel businessman fellowship internasional. Kita ini internasional. Kita ada di kurang lebih 166 negara ya, kalau saya tidak salah di dunia ini. Nah, jadi kalau kita pergi kemanapun, kita bisa calling dengan mereka akan melayani kita, mereka akan jemput kita. Bahkan biasanya kita itu diajak untuk berkumpul dengan teman-teman bukan kuliah lain yang ada di kota ini. Terima kasih. Saya ambil waktu sebentar saja. Tadi menambahi apa yang dibilang Pak Apollo. Kalau kita masuk menjadi anggota full gospel, jangan pernah berpikir, jangan pernah berharap akan mendapat proyek di sini. Karena dia tahu ini anggotanya kan pengusaha-pengusaha. Jadi ketika kita mau masuk ke sini, tujuannya untuk seperti itu, kita kecewa. Jadi itu perlu kami beritahukan. Kita akan kecewa. Sama seperti saya. Ketika masuk ke sini sekitar 15 tahun yang lalu, tujuan saya mau berfellowship dengan teman-teman yang ada di organisasi ini. Sekalian mendengarkan firman Tuhan, sekalian juga mengajari diri saya sendiri. Banyak hal yang saya dapat di full gospel ini, dan itu saya tarik, saya bawa ke gereja saya. Mungkin setiap orang kita seperti bilang Pak Bro tadi, kita berasal dari denominasi yang berbeda. Nah, mana yang baik-baik ini tarik ke GKPS. Nah, saya aktif di sini kurang lebih setelah 5 tahun belakangan ini. Kalau sebelum-sebelumnya seperti anggota biasa aja, tidak terlibat dalam pengurusan. Tapi setelah 5 tahun ke depan ini,
saya mulai aktif. Kemana-mana saya ikut, walaupun saya bukan di bidangnya, pergi pelayanan sampai ke Aceh, ke Pekanbaru, ke Padang, kemana saya ikut. Kenapa? Itu keinginan saya. Ada kawan yang mengajak, terima kasih, menambah wawasan. Ini perlu saya sampaikan, karena banyak di antara kita mungkin dengan bergabung di Full Gospel ini, itu tadi mengharapkan sesuatu. Di sini adalah bengkel, tempat pelayanan kita berfellowship di dalam. Kekuatan dari situ adalah, kekuatan di Full Gospel itu adalah tadi berfellowship dan memberikan kesaksian. Kita setiap manusia, setiap pribadi, keluarga pasti punya pergumulan. Nah mungkin pergumulan kita itu, ketika kita berhasil melewati pergumulan itu perlu kita saksikan kepada kawan-kawan kita. Cuma yang perlu diberitahu itu bukan bagaimana saya menyelesaikan masalah itu, tapi bagaimana Tuhan berkarya, bekerja dalam membantu kita menyelesaikan masalah. Itu yang perlu yang kita agungkan adalah Tuhan, bukan kita. Karena ada beberapa kali saya mendengar kesaksian yang muncul itu adalah keakuan. Ini yang perlu kita garis bawahi supaya jangan terjadi, bahwa yang kita apakan itu adalah bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Pasti setiap keluarga itu punya masalah, saya yakin. Tinggal bagaimana kita menyikapinya sehingga tidak kelihatan di dalam kehidupan rumah tangga, tidak kelihatan di aroma apa kita, wajah kita. Itu tinggal bagaimana kita menyikapinya. Tapi yang pasti setiap permasalahan itu Tuhan izinkan terjadi dalam keluarga kita. Pemilihan chapter presiden dan juga satu karena chapter baru itu kita sebut sebagai penunjukan, Pak ya. Penunjukan chapter presiden untuk chapter yang baru. Nah, ya. Sedikit mungkin saya tambahkan informasi untuk kita sedikit aja. Nanti selengkapnya bisa Bapak Ibu mengikuti acara-acara formal di Medan. Nanti LLM bisa undang chapter presiden dan pengurus chapter. Kami ada di regional Sumbagun, ya Sumatera bagian utara. Itu kami melayani coverage area itu atau meliputi 3 provinsi. Jadi kita ada di provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sangat luas sekali. Maka kita perlu banyak orang, juga Nias, Pulau Nias sampai ke Sumatera Barat, ke Padang, Mentawai itu berada. Nah kita terus berdoa supaya makin banyak pria-pria boleh dipakai Tuhan di wadah ini. Ya, kita di Aceh ada chapter, di Banda Aceh ada chapter, di Lok Sumawe ada, di Sabang ada. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ke Banda Aceh dari Full Gospel Tepin misalnya kan, bisa kontak ke kami, tapi bisa hubungkan Bapak Ibu ke chapter sana. Mereka akan menyambut kita, bisa bikin fellowship seperti ini, bisa saling berbagi kesaksian dan lain-lain. Juga sampai ke Padang, ke Nias dan ini Siantar semua. Kita total ada per hari ini, kalau ini chapter dilantik yang baru, sudah lengkap kita 40 chapter. Ya, 40 chapter. Dari terakhir 39 chapter. Ya kan? Oke, saya undang maju ke depan. Nama-nama yang akan saya panggilkan. Chapter Presiden Tebing Tinggi Chapter Bapak Luhut Siregar, boleh langsung ke depan. Bapak Leo Pandiangan sebagai anggota. Bapak Botol Tambunan, Bapak Ruslan, Bapak Andre, ya lagi keluar ya. Bapak Ahok, ada Bapak Ahok. Ya, ini mirip Pak Ahok berapa juga ya? Ini mirip ya. Oke. Yang kedua adalah chapter baru, Tebing Tinggi Persinan Chapter. Ya Pak Andre, maju ke depan Pak. Ya, lebih sampai sore ini. Ya, oke. Bapak Robert 9 juta, boleh Pak langsung Pak? Ya, sebelah sini ya, mungkin yang kiri kanan ya. Kemudian Bapak Johansson Maratua Pasaribu, ya, sebagai anggota. Louis Pasaribu, hadir? Ya, silakan Bro. Kemudian Bapak Dr. Nelson Situara, lagi apa ya, lagi kerja ya, yang apa ini, owner dari rumah sakit ini, juga anggota member kita, lagi operasi. Ya, kita operasi di sini juga Bapak.
Kemudian Pak Herbert Lumandau. Nah, silakan Pak Herbert. Ini yang kawan Pak Pul ya. Nah, syukurlah Pak. Kalau jadi kawan Pak Pul kita memang selalu suka cita kita Pak. Ya. Ya. Kemudian Bapak Robi. Bapak Robi, ini yang paling sibuk. Sesi sibuk. Pak Robi, sebelah sini Pak Robi, sebelah kanan saya. Oke, mungkin saya serahkan ke Pak Riyata, Pak Riyata. Ini hari ini adalah pemilihan dan penunjukan. Jadi surat ini akan kami proses di regional. Dari surat-surat ini akan kita keluarkan SK atau surat keputusan, dan penyerahan SK dan pelantikan diadakan pada tanggal 29 Januari di Medan. Nanti kita akan kirimkan ya Pak Robert sama Pak Luhut bisa hadir nanti sebagai presiden ya, supaya bisa hadir tanggal 29 Januari di Fab Hotel. Ya, mari kita berdoa kepada kita berdoa bersama-sama buat teman-teman di sini. Tuhan, mari kami surga Tuhan untuk teman-teman kami yang di sini Tuhan. Pak Luhut sehingga yang bertugas untuk menyatakan komitmennya untuk memimpin chapter ini, chapter yang sudah berjalan dan terus dia berkomitmen untuk memimpin chapter atau melayani chapter kami di Tuhan. Terima kasih berikan dia hikmat, kekuatan Tuhan, semangat dan kesempatan untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan mengenal banyak jiwa Tuhan. Berkati Pak Luhut Tuhan, berkati teman-teman yang ada di sekolah ini bersama-sama dengan presidennya Tuhan, berkati teman-teman kami ini untuk satu persatu Tuhan pakai menjadi anak-anak Tuhan. Walaupun kami orang-orang biasa Tuhan, kami percaya Tuhan mau pakai kami satu persatu, dan satu penghormatan buat kami semua yang Tuhan mau pakai Tuhan dalam kami dapat menjadi orang-orang banyak jiwa dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam masyarakat Tuhan. Mau pakai kami Tuhan dalam kehidupan kami, di kehidupan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan chapter ini Tuhan, baik chapter yang tinggi maupun chapter yang bersinar, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah mereka senantiasa bersekutu bersama-sama, bersuka cita dengan setiap pertemuan, setiap pertemuan. Kami percaya Engkau selalu hadir bersama kita. Terima kasih Tuhan, jadikan mereka anak Tuhan dan cahaya yang menyinari kota ini. Terima kasih Tuhan, berkati juga Piret yang bertugas, Abdul Jamal Tuhan, yang senantiasa sungguh-sungguh mau melayani dan sungguh-sungguh mau berkorban Tuhan untuk tebing tinggi Tuhan, untuk melayani chapter-chapter dan masyarakat Tuhan. Demikian juga Pak Wilson, semuanya yang menjadi ahli kami yang menjadi pemasaran Tuhan, berikan Tuhan kekuatan dan berikan kemampuan dan kesempatan selalu untuk menjadi untuk bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, tebing tinggi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amen. Be strong in the Lord. Puji Tuhan untuk pertemuan kita pertunjukan pada siang hari ini. Ya, kembali kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dalam segala sesuatu Tuhan terus merancangkan hal-hal yang baik tentunya dalam kehidupan kita. Ya, memasuki tahun 2002 di awal tahun ini Bapak Ibu, dan rencana kami yang dari awal Pak Abu untuk mengembangkan tentunya chapter di tebing tinggi, ya akhirnya sudah bisa kita kerjakan dengan pertolongan Tuhan tentunya Bapak Ibu ya. Hari lepas hari Tuhan pertambahkan jiwa-jiwa yang untuk kemuliaan nama Tuhan sehingga kami menjadi dua. Bagi Tuhan juga terima kasih untuk dari Sembahut ya yang telah memberi
motivasi, memberi support, mendoakan kita, dan dari Sianta tentunya Pak Wilson ya, terima kasih untuk dukungan. Karena kita masih saat ini pun masih di bawah Sianta, terima kasih Pak untuk dukungannya semua, dan harapan kami juga tidak menjadi 2 saja ya, jadikan itu begitu dan kita sudah ada 4 begitu ya, dan Yesus berkati. Dan kepada member-member kita yang lama dan ada yang baru, ini kita ada tugas baru tentunya di tahun ini. Kita bersatu lagi tentunya supaya kita perlu melayani banyak orang, menjangkau orang-orang yang di marketplace ya, supaya kita bawa kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, salam untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada hari ini boleh kita berkumpul sekaligus pelantikan. Terima kasih untuk Bapak yang dari Medan, juga dari Siantar, juga teman-teman yang ada di Tebing Tinggi. Sebenarnya saya belum terlalu lama sebenarnya aktif, tapi karena saya punya waktu sekarang, kemarin teman-teman yang di Tebing, Pak Abu, dan saya berkumpul sebenarnya. Waktu itu bisa lagi berbagai hal, juga ke Pak Pasar Ibu dan lain-lain. Saya pikir hari ini saya bertambah kaya menurut saya. Kenapa? Ternyata kekayaan itu katanya saya baca satu buku, kaya dan memuliakan Tuhan. Jadi kaya itu ternyata ada 5. Itu yang sudah saya share juga sebenarnya di gospel Tebing Tinggi. Pertama adalah kekayaan rohani, yang kedua adalah kekayaan fisik kita sehat, yang ketiga adalah kekayaan sosial, ekonomi sosial, kekayaan keempat adalah pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima adalah harta. Kenapa sih bilang saya kaya? Karena saya bertambah teman-teman saya pada saat ini. Ya, harapan kita semua saya pikir sama ya, supaya kita bertumbuh. Kalau kita bertumbuh, saya yakin kita juga akan bertambah. Tapi supaya kita bertumbuh dan bertambah, maka kita perlukan saya pikir adalah sinergilan ya. Sama-sama kita dukung, sama-sama semua kita terlibat dalam kegiatan ini. Saya yakin kita bertumbuh. Dan jika kita bertumbuh seperti harapan kita, maka kita akan bertambah untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih ada belum bersama kita. Saya rasa diajar dari singkat, mohon dukungan dari teman-teman, dan juga arahan dari Pak Luhut sebagai senior saya dan Pak Abun. Saya banyak belajar ini, kalau saya diajar supaya sama-sama bisa kita jalankan visi dan misi tugas seperti ini. Saya pikir itu yang dari kami. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Jiblen. Ya, puji dan syukur saya bisa berdiri sini bukan karena saya dan ganda saya, tapi semua itu karena kemuliaan Tuhan. Siang hari ini saya mau bercerita pada tahun 2018 pertama kali bergospel di Tebing Tinggi. Yang diundang itu bukan saya. Ada teman saya Pak Hayami dengan Pak Ruslan tadi yang pertama kali di Tebing Tinggi yang diundang oleh Pak Dr. Johanjen. Di situ berkumpul di restoran Sim yang di Jalan Ahmad. Jadi di situ berkumpul semua. Satu Tebing Tinggi itu pengacara, polisi, pengusaha Tebing Tinggi semua, dan mereka semua hadir. Saya pun lihat di situ pengumpulannya, wah bagus, luar biasa, pebisnis semua kumpul. Jadi saya pun semangatkan pebisnis semua, nanti saya dapat bisnis. Jadi seiring berjalannya dengan waktu semua para kumpul semua. Jadi yang tinggal ada beberapa orang, pebisnisnya hanya cerita-cerita, katanya bisnis, ada cerita bisnis, cerita tentang pelayanan dan penginjilan. Makanya semua pada hilang. Dan saya di situ saya berpikir, ya mungkin saya pun semangat saya sampai putus juga, tapi saya berpikir bahwasanya di dalam komunitas ini sangat positif. Arti kata positif, yang penting kita di dalam sini. Saya melihat semua teman-teman dari berbagai wilayah, ya kan sama-sama berbisnis, tapi mereka semua semangatnya luar biasa dalam pelayanan. Jadi saya mengikuti terus dan ditambah dengan partner saya luar biasa, Pak Nur Silegar. Makanya saya bisa berdiri sampai hari ini. Mungkin kalau tidak ada Pak Nur, saya pun down juga. Karena teman saya Pak Dr. Johnson, kawan saya yang sangat dekat telah dipanggil Tuhan. Jadi hari ini termasuk juga Pak Dr. Nelson, walaupun dia disibukkan dengan, karena Pak Dokter kan kita tahu dia spesialis bedah itu waktunya fleksibel. Makanya kalau anak-anak mau jadi dokter gigi, jadi bisa buat jadwal jam 2, jam 4. Kalau Pak Dokter Nelson, saya kira kan
teman-teman tahu dia jam 2 malam pun bisa ditelepon. Kalau asal ada urgent mau operasikan dia nggak bisa bilang, tunda dulu, kan nggak bisa. Tapi semangat Pak Dokter di sini pun sangat luar biasa. Kita beri aplaus sudah. Dan sudah menyediakan tempat dan makanan minuman asal setiap acara Bapak yang menyediakan. Makanya saya sangat appreciate dengan Pak Dokter Nelson. Jadi siang hari ini saya mau teman-teman juga semangat. Pasti ada bisnis dan pasti ada berkat, tetapi itu tidak utama ya di teman-teman di sini. Karena saya sudah menjalankan di sini. Jadi saya waktu berkat itu datang sendiri di komunitas ini. Cuman saya menjalankan teman-teman, jangan itu dulu. Jadi makanya siang hari ini saya memang itu teman-teman saya berkata ucapan adalah doa. Pak Api sering bilang, Pak Abun, tapi harus 2 chapter. Saya bilang apa mungkin Pak Api, tapi semalam ini saya kan ada buka bengkel mobil, saya tinggalkan. Jadi dari bengkel mobil itu bukan saya susah, malah hidup saya semakin berkembang. Dan saya dalam bisnis yang lain saya makin diberkati Tuhan. Jadi saya harus lebih semangat lagi. Jadi kemarin ada pelayanan di Nias pun saya mau berangkat, cuman anak saya bulan November ke Taiwan, jadi saya dilarang istri. Makanya saya tidak jadi ke Nias ke pelayanan. Jadi kalau saya udah mengapa Pak Api, saya siap 24 jam dimanapun saya akan ikut sekarang Pak Api. Karena saya sudah bilang, pelayanan Tuhan itu tidak akan membuat kita miskin, teman-teman. Itu aja. Dr. Nelson untuk tempatnya, makasih Pak. Kemudian sama pemerintah dan teman-teman semuanya dari Medan, terima kasih. Saya mewakili dari Matan Siantar. Titip salam dari teman-teman karena kebetulan mungkin dengan kesibukan semuanya hanya saya yang bisa hadir. Hari ini puji Tuhan Pak Ruth Siregar dan Pak Ruth meminta kepada saya selamat datang di Full Gospel. Jadi sedikit saya bercerita tentang Full Gospel. Sekitar 10 atau 11 tahun yang lalu saya sebenarnya ikut dari sebelumnya Full Gospel adalah besar karena kesaksian. Full Gospel kekuatannya dari kesaksian. Jadi ini adalah bagian dari kesaksian saya selama bergabung dengan Full Gospel. Jadi 11 tahun atau 12 tahun yang lalu saya itu didorong oleh almarhum mertua saya yang notabene seangkatan dengan Pak Rianta, almarhum Dr. T.H. Simatupang. Awalnya saya gabung ke Full Gospel karena saya waktu itu tinggal di Siantar, tinggal di rumah mertua saya, jadi harus bangun pagi setiap Sabtu. Saya kerja di Medan, Jumat malam balik ke Siantar, nyampe jam 12 malam, otomatis badan remuk, harus bangun. Almarhum dokter bedah juga, jadi beliau udah biasa, saya udah hafal jam 4 subuh beliau udah bangun, karena kadang-kadang panggilan dari ruang operasi. Jadi sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama saya malu. Jadi ketika beliau bangun, sebisa mungkin 5 menit sebelum dia bangun, mereka saya berbunyi. Nah, hari Sabtu itu kami ada selalu pertemuan di Links Cafe di Siantar. Awal saya ikut sekali. Lama-lama saya menemukan sebuah passion di Full Gospel. Passionnya apa? Saya bingung. Ini laki-laki semua dari denominasi dari gereja yang berbeda, tapi tidak satu pun dari teman-teman pria yang memberikan, misalnya saya dari DBI, ini dari HKBP, tidak ada ngomong HKBP begini, tidak ada. Kami duduk, bercerita, berdiskusi dan belajar tentang pelayanan kita di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga lama-lama kami bertumbuh. Sampai saat ini saya sudah sekitar 12 tahun di Full Gospel. Dari member, kemudian sekretaris, kemudian sampai divisinya di Fokom. Sekarang saya dipercaya oleh Pak Hidal menjadi Regional Director untuk RD5. RD5 itu membawahi tebing. Saat ini tebing ada 2, tebing tinggi 1 dan tebing tinggi bersinar. Terima kasih sebelumnya. Sebagai tambahan informasi, kapal RD4, RD5 Pak Luhut, Pak Robert, dengan adanya bapak-bapak sekarang ada sekitar 90 orang member dari Tamururan, Prapat, Baligi, Siantar ada 4, kemudian Tebing ada 2 dan Pak Abel Siregar. Harapan kami semoga ini bukan menjadi chapter baru yang cuma lewat, karena terus terang di Full Gospel nggak ada duitnya, tapi bekerja di ladang Tuhan berkatnya sampai ke surga. Bapak-bapak
Shalom semuanya. Sebelumnya saya minta maaf karena tadi dari awal tidak bisa mengikuti dan ada sebuah materi yang saya kerjakan. Tapi saya bersyukur masih bisa walaupun di akhir. Pertama sekali saya ucapkan selamat kepada Presiden Chapter yang baru dipilih. Mudah-mudahan ke depan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini sedikit harapan saya. Memang seperti dikatakan Pak Yusuf tadi, sering memang jangan nanti terbentuk sampai akhir tidak ada kegiatan. Memang sering seperti itu. Ini seperti mungkin otokritik juga ya kita ya. Karena memang saya rasa karena kita jangan harus ada tujuan, apalagi masih hari pertama di kita ya. Jadi memang pengurus ini berat tugasnya karena dia harus ada inovasi lah. Karena memang ini untuk mengajak orangnya susah aja. Tapi bagaimana memang kita sudah memimpin harus punya inovasi bagaimana bisa mengajak orang. Karena mungkin bisa komunikasi ya ada seperti apa yang saya katakan kalau kita berdasarkan nggak boleh kita kalah sama chapter yang lain, tidak harus kita lebih banyak lebih. Itu kan saya rasa tuh ya bagus ya. Maksudnya kita harus lebih anggotanya yang lebih banyak selalu gitu kan. Itu mungkin ya positif. Terima kasih dan bersyukur. Saya kalau bukan FGB tidak akan masuk ke rumah sakit ini. Kenapa? Karena saya termasuk orang paling takut ke rumah sakit. Saya sangat trauma Pak Dokter ke rumah sakit. 2020 saya operasi. 2021 kemarin kami kena COVID ke rumah sakit. Saya lewat dari rumah sakit pun takut. Tapi karena saya tanya tadi Pak Afi dari Medan, kebetulan kami satu mobil, di mana dibuat pertemuan di rumah sakit. Di rumah sakit. Setelah masuk ke sini, saya bangga. Ternyata ada rumah sakit sebesar ini di Kota Tebing Tinggi. Saya tidak pernah duga sebesar ini. Iya, jujur. Saya tidak pernah menduga di Kota Tebing Tinggi ada rumah sakit sebesar ini. Apa namanya ini? Stefani. Luar biasa. Saya sangat apresiasi dengan Pak Dokter ini. Jadi tadi sudah banyak berbicara. Ya, sudah banyak berbicara. Semua yang di depan juga dari Pak Apollo, Pak Alfredi sudah menyampaikan dari semua. Memang begitulah normanya FGP ini. Saya tidak perlu lagi menambah-nambah lagi. Memang seperti itu. Jadi saya sependapat dengan tadi apa yang disampaikan Dr. Nelson. Bagaimana supaya chapter ini bisa berkembang dan bisa ada program. Jangan hanya ada chapter tapi tidak ada program. Begitu ya dokter ya. Jadi supaya tersusunlah program. Jadi paling tidak betul lah belasan sekali sebulan itu harus ada kegiatan itu. Jangan hanya dia ada presiden, ada ini segala macam, ya, tapi tidak ada kegiatan. Karena tujuan organisasi ini juga supaya ada kegiatan. Jadi doa dan harapan kami ke depan bagaimana supaya Kota Tebing Tinggi semakin diberkati. Dan sekali lagi Pak Dokter, saya mengucapkan terima kasih atas waktu tempat yang diberikan. Itu bukan dinas olahraga itu dokter ya, dinas operasi saya rasa itu. Iya, dalam keadaan habis bertugas pun dokter ini memberikan waktu datang ke sini. Jadi semoga rumah sakit ini bisa menjadi berkat bagi masyarakat Tebing Tinggi. Kita doakan itu. Akhirnya pertemuan kita bagi berdiri bersama-sama. Kita naikkan satu pujian. Pak Salat Pulman nanti akan berdoa untuk penutup. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
Hari